Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aulia Azhara, NPM 2024-210012, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Prodi Sistem Informasi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Di sini saya membuat tugas algoritma pemrograman, dosen pengampu Dona Marcelina, Skom Mkom. Program ini adalah simulasi belanja di toko baju yang memungkinkan pengguna untuk memilih pakaian berdasarkan gender, pria atau wanita, mendapatkan diskon, memasukkan jumlah pembelian, dan memilih metode pembayaran yang sesuai. Program ini juga menghitung total harga yang harus dibayar setelah mempertimbangkan diskon dan biaya tambahan. Berikut pemrograman yang akan saya jalankan. Proyek ini memakai cout, cin, for, if, dan else. Program yang dimulai dengan include yourstream untuk mengakses fitur input dan output, using namespace untuk memudahkan pengguna elemen standar. Fungsi integer main adalah titik awal eksekusi program. Integer pilihan, jumlah, dan total belanja menyimpan pilihan baju, jumlah item, dan total belanja. Integer digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan menyimpan nilai bilangan bulat. Double, harga diskon, harga akhir, total harga sama dengan 0. Titik koma. Menyimpan harga item, diskon, harga setelah diskon, dan total harga belanja. Double ialah menyimpan bilangan desimal. String gender, lanjutkan metode pembayaran. Menyimpan input jenis kelamin, apakah pengguna ingin melanjutkan belanja, dan metode pembayaran. Lanjut, cout, menampilkan. Selamat datang di toko baju Kedu, tanda seru, silakan berbelanja, tanda seru. Fungsinya untuk menampilkan pesan di layar, memberitahu pengguna bahwa mereka sedang berada di toko baju dan siap untuk berbelanja. Cout, menampilkan garis pemisah yang panjang untuk memisahkan bagian pesan dari bagian berikutnya, membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur. Cout N ialah membuat baris baru. Cara kerja cout adalah perintah untuk menampilkan teks di layar, sedangkan tanda kutip ganda berisi teks yang ingin ditampilkan. Tanda ini dan tanda ini yang diberi nama insertion ialah menyisipkan ke dalam stream. Masuk ke proses utama. Meminta input pertama untuk gender. Cout menampilkan pilih jenis pakaian pria atau wanita. Cout. Lalu cin, memasukkan gender. Cara kerja cin digunakan untuk membaca input dari keyboard, sedangkan tanda ini yang dikenal dengan tanda extraction adalah operator untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Untuk cout diberi nama insertion dan untuk cin diberi nama extraction dengan arti yang berbeda. Lanjut, validasi input gender. If gender tanda seru sama dengan pria dan gender tanda seru sama dengan wanita, cout menampilkan gender tidak valid, program dihentikan. String n. Bagian ini merupakan kondisi yang akan diperiksa. Jika kondisi ini benar, maka kode ini dalam kurung Kurawa akan dijalankan. Kode ini diminta input dari pengguna untuk memilih jenis pakaian berdasarkan gender, pria atau wanita, seperti yang di sini. Tanda dan double ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi. Sedangkan tanda seru sama dengan ini berarti tidak sama dengan. Jika kondisi ini akan benar jika nilai gender tidak sama dengan pria dan tidak sama dengan wanita. Cout gender tidak valid, program dihentikan. Kode ini
Validasi untuk memastikan input hanya pria atau wanita. Jika input tidak sesuai program, akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Lanjut ke proses setiap item ingin dibeli. Bisa kita lihat di sini banyak sekali dari 1 sampai 5. Kita menggunakan for. For integer i sama dengan 0, titik koma i memasukkan total belanja, titik koma i plus plus menampilkan menu berdasarkan jenis kelamin. Kita bahas yang ini. For ialah perulangan digunakan untuk mengulang suatu blok kode. Integer i sama dengan 0 membuat variabel i dengan nilai awal 0. Variabel i akan menjadi penanda untuk setiap pengulangan. I, total belanja, adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan terus berjalan. Selama nilai I masih kurang dari total belanja, perulangan akan terus berulang. I++ akan menambahkan nilai I sebesar 1 setiap kali perulangan selesai. Menampilkan menu berdasarkan jenis kelamin. If gender pria, cout memasukkan pakaian atas pria seperti yang dilihat dari 1 sampai 4. Begitu pula di bagian gender wanita 1 sampai 4 juga, dengan memasukkan harga dan nama-nama baju, nama-nama menunya. Kita lanjut untuk meminta input pilihan barang. Masukkan cout. Masukkan pilihan 1 sampai 5 sama dengan cin pilihan. If pilihan sama dengan 5 cout. Terima kasih, sampai jumpa. Break. Keluar dari loop jika memilih keluar. String n ini kan banyak nih, pasti ada yang salfok. String n ini digunakan untuk membuat baris baru. Bagian kode ini meminta pengguna untuk memilih sebuah opsi dari 1 sampai 5. Pilihan yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel pilihan. Cara kerjanya, meminta input cout memasukkan pilihan 1 sampai 5. Menampilkan pesan di layar meminta pengguna untuk memasukkan angka dari 1 sampai 5. Menerima input cin pilihan. Membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel pilihan. Mengecek pilihan. If pilihan sama dengan 5, memeriksa apakah nilai pilihan sama dengan 5. Jika ya, maka perintah di dalam kurung kurawa akan dijalankan. Keluar dari loop atau break digunakan untuk menghentikan perulangan. Loop jika kondisi pilihan 5 terpenuhi, artinya jika pengguna memilih opsi 5 misalnya untuk keluar dari program, maka program akan berhenti di sini. Selesai. Kita lanjut di bagian ini, menentukan harga berdasarkan pilihan yang dipilih. If gender sama dengan pria, if gender sama dengan wanita. Di sini sama ya. Kode ini berfungsi untuk menentukan harga berdasarkan pilihan. Kode ini akan menghitung harga yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita dan pilihan produk yang dipilih. Setelah harga ditentukan, kode akan menampilkan nama produk yang dipilih oleh pelanggan seperti 1 sampai 4 ini. Lalu jika pelanggan memilih nomor pilihan yang tidak ada dalam daftar, kode akan memberikan pesan kesalahan dan meminta pelanggan untuk memilih lagi, seperti pilihan tidak valid. Else, cout menampilkan pilihan tidak valid, string n. Continue kembali ke awal jika pilihan tidak valid. Sama, gender wanita juga seperti itu di bagian nomor 5. Kode ini menampilkan menu pakaian berdasarkan jenis kelamin yang
pilih sebelumnya. Pengguna diminta untuk memilih item 1-5 dengan pilihan yang berbeda untuk pria dan wanita. Jika memilih item valid, harga barang ditampilkan, dan jika memilih keluar, loop berhenti. Jika pilihan tidak valid, program kembali ke awal tanpa melanjutkan. Proses ini dilakukan sebanyak total belanja yang diminta pengguna. Lanjut, kita ke bagian meminta input dari pengguna. Cout menampilkan masukan diskon dalam persen, misal 10 untuk 10% ketika 0 jika tidak ada. C-in, kita C-in memasukkan diskon. Program diminta pengguna untuk memasukkan nilai diskon dalam persen. Contoh, jika pengguna memasukkan itu berarti diskon sebesar 10%. Menghitung harga setelah diskon. Diskon sama dengan harga dikali diskon per 100, harga akhir sama dengan harga dikurang diskon. Diskon dihitung berdasarkan harga awal dan dikurangi dari harga tersebut untuk mendapatkan harga akhir per item. Menampilkan harga per pieces setelah diskon. Cout menampilkan diskon sama dengan rupiah, memasukkan diskon, memasukkan per piecesnya. Cout memasukkan harga akhir per pieces sama dengan rupiah harga akhir. Program menampilkan nilai diskon dan harga akhir per item kepada pengguna. Meminta jumlah pesanan. Masukkan jumlah pesanan. C-in. Cout memasukkan jumlah pesanan. C-in memasukkan jumlah. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah item yang ingin dipesan. Menghitung total harga untuk item ini. Total harga ditambah sama dengan harga akhir dikali jumlah titik koma. Cout menampilkan total harga untuk menampilkan jumlah per pieces sama dengan rupiah harga akhir dikali jumlah. Total harga dihitung dengan mengalihkan harga akhir per item dengan jumlah pesanan dan ditampilkan kepada pengguna. Menanyakan apakah pengguna ingin memilih kategori pakaian lain. Cout ketik ya untuk melanjutkan, tidak untuk keluar. Jika ingin menambah pesanan lagi, lanjutkan. Program ini menanyakan apakah pengguna ingin memilih kategori pakaian lain, pria atau wanita. Jika pengguna memilih ya, program meminta input gender dan melakukan validasi. Validasi input. Jenis kelamin. Jika input gender tidak valid, bukan pria atau wanita, program eksekusi akan dihentikan. Jika dia melanjutkan, maaf, kamera yang goyang. Jika dia melanjutkan, dia akan keluar seperti ini. Pilih gender pria atau wanita. Jika tidak, gender akan berhenti. Program eksekusi akan dihentikan. Else break. Break adalah sebuah kata kunci yang digunakan untuk menghentikan suatu perulangan. Kode ini memberikan interaksi dasar dengan pengguna untuk menghitung harga setelah diskon, total pembelian, dan memungkinkan pemilihan kategori pakaian berdasarkan gender. Kita lanjut ke bagian metode pembayaran. Program ini telah dirancang untuk menangani 3 jenis metode pembayaran yang berbeda, yaitu kredit, debit, dan tunai. Masing-masing metode pembayaran memiliki perlakuan yang berbeda dalam hal perhitungan biaya dan pesan yang ditampilkan kepada pengguna. Penjelasan setiap bagian kodenya ialah Cout. Pilih metode pembayaran kredit, debit, atau tunai.
Fungsinya menampilkan pesan di layar untuk meminta pengguna memilih metode pembayaran. C-in metode pembayaran. Percabangan if-else. Percabangan if-else memeriksa nilai metode pembayaran yang diinputkan pengguna dan melakukan tindakan yang sesuai. If nilai kebenaran, else nilai tidak benar atau salah, else if bisa benar, bisa tidak. Fungsi memeriksa nilai metode pembayaran yang diinputkan kepada pengguna dan melakukan tindakan yang sesuai. Cara kerja ialah if metode pembayaran sama dengan kredit. Jika pengguna memilih kredit, maka akan dihitung biaya tambahan 2% dan ditampilkan total biaya yang harus dibayarkan. Seperti ini ada tambahan biaya 2%. Double biaya tambahan sama dengan total harga dikali 0,02. Double total biaya sama dengan total harga ditambah biaya tambahan. Cout total biaya setelah biaya tambahan. Menampilkan total dengan biaya. Bagian kode ini menangani proses pemilihan metode pembayaran. Ketika pelanggan memilih untuk membayar dengan kartu kredit, sistem akan secara otomatis menghitung total biaya yang harus dibayar, termasuk biaya tambahan sebesar 2%. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan mengenai total biaya yang akan dikenakan. Lanjut dengan metode pembayaran debit. Sama seperti tadi, yang membedakannya hanyalah di 2% di biaya tambahan. Jika pengguna memilih debit, maka akan langsung ditampilkan total biaya tanpa biaya tambahan apapun. Lanjut ke metode pembayaran tunai. Metode pembayaran tunai ini sangat sama seperti pembayaran debit. Jika pengguna memilih tunai, maka akan langsung ditampilkan total biaya tanpa biaya tambahan. Program akan menginformasikan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dikenakan untuk metode pembayaran ini. Program akan menampilkan total biaya yang harus dibayar sama seperti pembayaran dengan kartu debit yang ditampilkan tadi. Program akan memberikan instruksi kepada pengguna untuk membayar sesuai dengan jumlah yang tertera. Pasti bertanya-tanya, apakah tanda ini? Seperti ini dari awal tadi kan sudah ada ya. Seperti double sama dengan. Ini disebutnya sama dengan biasa. Sama dengan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi, mengembalikan nilai boolean benar atau salah, dan sering digunakan dalam kondisi if untuk membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan. Lanjut ke else. Cout, metode pembayaran tidak valid, silakan coba lagi. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Lanjut ke cout, string n, total harga semua pesanan, menampilkan total harga. Menampilkan total harga akhir dari semua pesanan. Cout digunakan untuk menampilkan teks dan nilai variabel total harga. Cout, terima kasih telah berbelanja di toko baju Kedu. Tanda seru. Fungsi menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna sekaligus penutup di nota. Return 0, menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nilai 0 biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Kita lanjut ke run, kita jalankan. Lanjut kita jalankan. Pilih jenis pakaian pria atau wanita. Pertama kita pilih pria. Enter. Pakaian atas pria 1-4. Kita pilih 2. Masukkan pilihan 1-5. Kita pilih 2. Anda memilih kemeja lengan panjang. Masukkan diskon dalam persen, misal 10 untuk 10%. Ketik jika tidak ada. Kita ketik di 40. Ini kita manual ya. Ada beberapa web yang memakai diskon dengan otomatis. Harga akhir, masukkan jumlah pesanan. Maksud masukkan jumlah pesanan ini, kita memilih 2. Kita memilih nomor 2, kemeja lengan panjang. Kita ingin beli berapa? Aku beli 1. Aku beli 2.
total dengan harga. Apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain, pria atau wanita? Ketik ya untuk melanjutkan. Tidak untuk keluar kita ya. Enter. Pilih gender, kita wanita. Lanjut, masukkan pilihan 1 sampai 5. Kita pilih di angka 3. Enter. Maka dia keluar diskon lagi. Kita lebih besar lagi diskonnya, bisa dari diskon ini bisa dari angka 1 sampai berapapun, karena angka tidak terjangkau ya banyaknya. Masukkan jumlah pesanan. Kita ambil 4. Kita memesan kemeja fit lengan panjang 4. Lanjutkan atau tidak? Kita lanjutkan dan kita coba di nomor 5. Kita nomor 5 ini. Kita lanjutkan saja. Ya. Pilih gender pria, karena kita akan mencobanya. Kita 5. Baik. Dia akan langsung menutup codingan ini dan langsung masuk ke metode pembayaran. Lanjut, kita pilih kredit. Kita lihat biaya tambahan. Kredit, maaf Sarah. Ya, di sini dia keluar 2% ya, seperti tambahan tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kredit dia nambahin 2% biaya tambahan, sedangkan debit dan tunai tidak. Kita coba di debit ya dan tunai. Sama saja debit dan tunai itu. Kita coba salah satunya. Wanita. Enter. Kita pilih 4. Kita masukkan persenan, diskon, masukkan jumlah belanja, kita pilih 2. Lalu apakah Anda ingin? Tidak. Lanjut. Tunai. Kita pilih tunai. Tunai dan debit sama saja ya, tidak mengenakan biaya apapun, tidak mengenakan biaya tambahan apapun, maaf. Nah, sama, tidak ada biaya tambahan apapun. Baik, terima kasih. Codingannya berhasil. Demikianlah presentasi yang saya buat. Mohon maaf atas keterbatasan kata-kata. Terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Saya mengharapkan umpan balik yang membangun dan tentu saja penilaian yang baik atas usaha yang telah saya dan tim saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.